Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Berdasarkan visi tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani, dan untuk mewujudkan komitmen tersebut telah dilakukan perubahan di 6 area, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pada sektor manajemen perubahan, BPMP Provinsi NTB telah berkomitmen dengan melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan berbagai hal, antara lain pembentukan tim kerja, membuat dokumen rencana kerja, mensosialisasikan pembangunan ZIWBBM melalui media cetak maupun media sosial, menjadikan pimpinan sebagai role model, menetapkan agen perubahan dengan mekanisme secara terukur, melaksanakan pelatihan budaya kerja dan peningkatan pola pikir terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan setiap hari Jumat secara bergantian, seperti melaksanakan Jumat Rohani, yaitu dengan mengadakan kegiatan ceramah keagamaan untuk karyawan yang beragama Islam dan beragama Hindu. Melaksanakan Jumat Sehat dengan agenda senam maupun kegiatan jalan sehat. Melaksanakan Jumat Bersih dengan gotong royong membersihkan lingkungan kantor. Dalam melakukan penataan tata laksana, BPMP Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. Mengumumkan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman yang terpajang pada unit layanan teknis BPMP Provinsi NTB. Mengumumkan dan mensosialisasikan standar layanan, standar pelayanan data dan informasi mutu pendidikan, standar pelayanan pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, standar pelayanan kemitraan penjaminan mutu pendidikan, standar pelayanan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan, dan standar pelayanan peminjaman sarana prasarana. Membuat, mensosialisasikan, mereview, mengevaluasi, dan menetapkan panduan operasional standar pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP Provinsi NTB sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Menetapkan persuratan elektronik atau aplikasi SINDE baik untuk pelayanan surat masuk
maupun surat keluar yang dapat diakses melalui gawai oleh seluruh staf BPMP Provinsi NTB yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melakukan penataan arsip secara manual dan elektronik sehingga layanan dapat diberikan secara paripurna. Melaksanakan penyusunan perhitungan beban kerja dan penyusunan peta jabatan serta melaksanakan evaluasi organisasi untuk kemajuan organisasi dan tercapainya reformasi birokrasi pada tingkat satuan kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam melakukan penataan manajemen sumber daya manusia, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan berbagai hal sebagai berikut. Melakukan asesmen pegawai sebagai bahan dalam pemetaan preferensi kompetensi pegawai sebagai acuan dalam menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai. Mengirim 8 orang pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai hasil asesmen. Melakukan pelatihan pelayanan publik bagi pegawai BPMP Provinsi NTB untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari 8 program yang wajib dijalankan dalam reformasi birokrasi internal. Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIN. Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat kementerian, unit kerja, hingga satuan kerja atau unit kerja mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka memperkuat penguatan akuntabilitas kinerja, BPMP Provinsi NTB telah melakukan langkah-langkah penerapan penguatan akuntabilitas dimulai dari perencanaan yang terdiri dari rencana strategis dan perjanjian kinerja. BPMP Provinsi NTB telah melakukan penguatan pengawasan di berbagai aspek, antara lain melakukan pembentukan tim penguatan pengawasan yang melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG sebagai wadah pelaporan gratifikasi pegawai. Penyediaan fasilitas pendukung dan penguatan kompetensi Satuan Pengawasan Internal atau SPI dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP. Penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui Unit Pelayanan Terpadu atau ULT dan laman resmi BPMP Provinsi NTB. Penyediaan laman pengaduan gratifikasi, whistleblowing system, dan conflict of interest pada laman resmi BPMP Provinsi NTB yang terintegrasi dengan laman Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melengkapi dokumen LHKPN, LHKSN,
LHP Ijen dan LHP BPK sehingga menjadi 0 atau zero temuan. Melakukan sosialisasi pengawasan secara terus-menerus kepada pegawai, stakeholder, dan masyarakat luas melalui media cetak koran, banner, spanduk media online, dan media sosial serta kegiatan yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat luas. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengawasan yang sudah, sedang, dan akan berjalan. BPMP Provinsi NTB telah membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti membangun unit layanan terpadu sejak tahun 2018 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BPMP Provinsi NTB menghadirkan layanan informasi dan pengaduan secara terpadu, dan bagi tamu berkebutuhan khusus akan dilayani secara cepat di loket layanan khusus. Menghadirkan layanan konsultasi secara daring yang diperuntukkan bagi guru serta stakeholder lainnya. Masyarakat dapat meminta informasi, menyampaikan pengaduan, pertanyaan, berdialog, memberikan saran dan masukan, serta berkonsultasi secara daring dengan nyaman dan memperoleh kepastian atau respon secara baik dan profesional. Sistem layanan terpadu ini merupakan aplikasi website yang terintegrasi dengan aplikasi WhatsApp, SMS, dan juga telepon seluler. Dengan layanan ini, masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik, dan tentu saja kami berupaya terus untuk meningkatkan pelayanan yang ada. Dalam mendukung pelayanan publik, kami juga menyediakan komputer tablet untuk pengisian survei dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan sebagai upaya umpan balik yang terintegrasi. Tersedianya SOP pelayanan yang telah diinformasikan kepada publik dan terdapat alur pelayanan di area pelayanan. Terdapat informasi jam pelayanan. Tersedianya ruang konsultasi yang terpisah dari ruang permintaan informasi dan pengaduan yang dilengkapi dengan CCTV. Terdapat ruang tunggu yang nyaman dan menyediakan fasilitas gratis berupa ketersediaan air minum, jaringan internet, serta tempat mengisi daya telepon seluler. Adanya informasi layanan, papan penunjuk arah, jalur evakuasi, titik kumpul, akses dan fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus, termasuk juga tempat parkir, kursi roda dan kamar mandi khusus, ruang laktasi serta tempat bermain anak, perpustakaan dan pojok literasi, musola, dan juga ruang tunggu terbuka.